Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutia Dwi Sahrani dengan NIM 230304264, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Manajemen Teknologi Informasi, dosen pengampu Bapak Iqbal Ahmad SEM. Untuk yang pertama, kenapa saya memilih Prodi Manajemen? Saya memilih Prodi Manajemen karena prospek kerja yang luas. Saya juga berminat kerja di perbankan dan saya juga menyukai hal-hal yang berbau dengan bisnis dan kewirausahaan. Selanjutnya, bagaimana Prodi Manajemen Universitas Muhammadiyah Riau? Prodi Manajemen Universitas Muhammadiyah Riau sudah berakreditasi unggul dan menurut saya Prodi Manajemen UMRI ini memiliki fasilitas yang lengkap dan dosen-dosen yang aktif. Materi selanjutnya ini perangkat keras hardware dan perangkat lunak software. Perangkat keras hardware adalah semua komponen fisik komputer yang dapat disentuh dan dilihat. Jenis perangkat keras itu ada 5. Yang pertama ada perangkat keras internal. Perangkat keras internal isinya motherboard. Motherboard ini papan utama komputer yang menghubungkan semua komponen lainnya. Kemudian ada CPU. CPU ini adalah kotak komputer yang memproses data dan instruksi. Kemudian ada RAM. RAM ini adalah penyimpanan sementara yang digunakan saat komputer sedang berjalan. Selanjutnya lagi ada hard disk. Hard disk ini penyimpanan permanen untuk menyimpan data dan program. Kemudian materi jenis yang kedua, yakni perangkat keras input. Perangkat keras input ini isinya keyboard. Keyboard itu untuk memasukkan teks. Kemudian ada mouse. Mouse itu perangkat untuk mengontrol kursor dan melakukan tindakan. Selanjutnya ada joystick. Joystick ini perangkat untuk mengontrol permainan. Selanjutnya ada touchpad. Touchpad itu permukaan yang peka terhadap sentuhan yang digunakan sebagai alternatif mouse. Selanjutnya ada mikrofon. Mikrofon itu perangkat untuk memasukkan suara. Kemudian jenis yang ketiga ada perangkat keras output. Perangkat keras output ini isinya monitor. Monitor itu untuk menampilkan output visual. Kemudian ada printer. Printer yakni perangkat untuk mencetak dokumen dan ada speaker. Speaker ini untuk menghasilkan suara. Kemudian jenis yang keempat ada perangkat keras penyimpanan. Perangkat keras penyimpanan ini berupa hard disk dan solid state drive itu SSD yang untuk penyimpanan data permanen. Kemudian ada flash disk. Flash disk ini untuk media penyimpanan portable. Kemudian yang kelima, jenis kelima ada perangkat keras jaringan. Perangkat keras jaringan ini berisikan modem. Modem itu perangkat untuk menghubungkan komputer ke internet. Kemudian ada di sini fungsi perangkat keras. Fungsi perangkat keras ini yaitu untuk memproses data seperti CPU, menyimpan data seperti perangkat hard disk dan SSD untuk memasukkan data, dan fungsi yang terakhir yaitu menampilkan hasil seperti perangkat monitor dan printer. Selanjutnya ada perangkat lunak software, yaitu serangkaian instruksi atau program yang memungkinkan perangkat keras berfungsi. Jenis dari perangkat lunak ada yang pertama ada sistem operasi, yakni software yang mengontrol perangkat keras dan menyediakan lingkungan untuk menjalankan aplikasi. Contohnya itu seperti aplikasi Windows, Mac OS, dan Linux. Kemudian yang kedua ada program aplikasi, yakni software yang dirancang untuk melakukan tugas tertentu. Contohnya Microsoft Office dan Adobe Photoshop serta game. Kemudian yang ketiga ada bahasa pemrograman, yakni software yang digunakan untuk membuat program. Contohnya aplikasinya itu Python, Java, atau C++. Kemudian yang keempat ada program bantu, utilities, yakni software yang membantu dalam pemeliharaan dan pengoptimalan komputer. Contohnya seperti antivirus dan defragmenter. Fungsi dari perangkat lunak, yakni yang pertama untuk mengelola perangkat keras, yang kedua software untuk pengguna menyimpan, mengatur, mengakses, dan memanipulasi data. Kemudian yang ketiga ada software bertugas melindungi sistem dari serangan virus, malware, dan akses ilegal. Kemudian fungsi yang terakhir yakni software juga untuk terkoneksi komputer dengan jaringan lokal dan internet. Materi selanjutnya yakni pengambilan keputusan di level manajemen dan sistem penunjang keputusan. Pengambilan keputusan di level manajemen ini mencakup proses memilih tindakan terbaik dari beberapa alternatif, mempertimbangkan informasi, tujuan, nilai, dan preferensi dengan tujuan mencapai hasil yang sesuai atau optimal.
Kemudian ada tingkat manajemen dan jenis keputusan. Yang pertama ada top level management, yakni manajemen puncak yang berfokus pada pengambilan keputusan strategis seperti menetapkan visi, misi, dan tujuan jangka panjang organisasi. Kemudian ada middle management. Middle management ini yakni manajemen yang menengah. Tugasnya itu bertanggung jawab untuk melaksanakan strategi yang ditetapkan oleh manajemen puncak dan mengkoordinasikan kegiatan di tingkat departemen. Kemudian tingkatan manajemen yang ketiga ada lower level management, yakni manajemen yang terendah, yang berfokus pada pengawasan operasional sehari-hari seperti mengawasi pekerjaan karyawan dan menyelesaikan masalah sehari-hari. Selanjutnya ada proses pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan ini kita harus mengenali masalah atau peluang yang membutuhkan keputusan. Yang kedua, mengumpulkan data dan informasi yang relevan untuk mendukung pengambilan keputusan. Yang ketiga, mengevaluasi berbagai alternatif yang mungkin untuk mengatasi masalah atau memanfaatkan peluang. Yang keempat, ada memilih alternatif terbaik berdasarkan analisis dan informasi yang ada. Yang kelima, kita harus melaksanakan keputusan yang telah dipilih. Dan yang terakhir, kita harus mengevaluasi hasil keputusan dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Selanjutnya, sistem penunjang keputusan. Sistem penunjang keputusan merupakan sistem informasi yang membantu pengambil keputusan, bukan menggantikannya, dan menghadapi masalah yang kompleks dan tidak terstruktur. Jenis-jenis sistem penunjang keputusan yakni yang pertama ada data driven, yang ini fokus pada pengumpulan dan pengolahan data, contohnya seperti sistem pelaporan kinerja keuangan. Kemudian jenis kedua ada model driven, mengandalkan model matematis atau algoritma untuk menganalisis keputusan, contohnya seperti perencanaan logistik. Kemudian jenis yang ketiga ada knowledge driven atau expert system, di mana jenis ini berdasarkan pengetahuan atau aturan yang ditetapkan oleh pakar. Jenis keempat ada document driven. Dokumen ini untuk mengelola dokumen dan membantu dalam menemukan informasi penting untuk keputusan. Kemudian jenis yang kelima ada communication driven, yakni yang memfasilitasi kolaborasi antara pengguna, misalnya lewat diskusi atau voting. Materi selanjutnya yakni pengertian data, informasi, dan pengetahuan, serta pengorganisasian data dan informasi. Yang pertama ada pengertian data. Data adalah sekumpulan fakta atau nilai mentah yang diperoleh dari pengamatan atau pengukuran. Kemudian pengertian dari informasi. Informasi adalah data yang telah diolah, diorganisir, dan diberi konteks sehingga memiliki makna bagi penerimanya. Informasi dapat digunakan untuk pengambilan keputusan atau pemahaman yang lebih mendalam. Kemudian ada pengertian pengetahuan. Pengertian pengetahuan ini adalah pemahaman, wawasan, dan keterampilan yang diperoleh dari informasi dan pengalaman. Pengetahuan memungkinkan seseorang untuk melakukan analisis, interpretasi, dan aplikasi informasi dalam situasi yang berbeda. Kemudian materi selanjutnya pengorganisasian data dan informasi. Pengorganisasian data ini merupakan proses mengklasifikasikan, menyusun, dan memformat data agar lebih mudah ditemukan dan diakses. Untuk pengertian pengorganisasian informasi seperti proses menyajikan informasi dalam format yang terstruktur dan mudah dipahami, seperti laporan, grafik, atau diagram. Tujuan dari pengorganisasian yakni dapat untuk mempermudah pencarian dan pengambilan data atau informasi. Kemudian tujuannya yang kedua mendukung proses analisis dan pengambilan keputusan. Tujuan ketiga untuk menjaga konsistensi dan keakuratan data. Tujuan yang keempat yakni meningkatkan efisiensi kerja dan kolaborasi. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.